FGP men. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Terima kasih untuk kesempatan diberikan saya Yusak Punomo. Saya akan kesaksian mengenai pelayanan di FGP MFI. Sejujur ngomong, siapa yang di sini pernah menjadi chapter presiden tapi dijorokin? Ada? Saudara-saudara, ternyata itu bukan dijorokin. Setelah saya melihat, saya tahun 2007, berarti sudah 16 tahun, ya, itu bukan dijorokin. Karena kenapa? Saya dari yang tadinya nggak bisa bicara, saya itu orangnya nggak bisa bicara, nggak bisa maju di depan. Saya belajar banyak mengenai organisasi. Bagaimana cara untuk mengundang orang, bagaimana cara untuk memanage keuangan, bagaimana cara untuk menyiapkan semuanya, sound system, semua ini kan perlu semua. Ya, untuk makanan semua kan itu harus diorganisasi dengan baik. Cara mail tiket berapa yang harus disediakan, berapa yang harus, dan pengeluaran berapa, kita harus tahu semua. Seperti kita juga sama organisasi, saudara. Kita dari bawah sampai atas harus tahu semua. Kenal sama pembicara, kenal sama pesaksi. Kita harus kenalan sama regional lain, pesaksi. Saya waktu itu saya masih datang satu-satu ke regional, ke chapter, ke garment semua. Puji Tuhan, sekarang jadi kenal semua. Ya, itu waktu saya menjadi chapter presiden. Dan bukan itu aja saudara, full gospel. Saya belajar untuk mempraktekkan kuasa daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kuasa ini sangat penting. Puji Tuhan, yang sakit disembuhkan. Kemarin saya berdoa mengenai orang sakit kanker. Puji Tuhan, kemarin saya di WhatsApp Pak Yusa, saya dinyatakan zero, luar biasa. Ya, karena ada kuasa di dalam FGP MFI. Yang sakit disembuhkan. Bahkan saudara, yang suam-suam kuku bisa datang lagi. Bahkan bukan itu aja saudara, yang terbeban, yang saya banyak melayani orang yang kepahitan, yang ingin pelepasan, saudara, luar biasa. Ada kuasa daripada Tuhan. Kita mempraktekkan itu, saudara. Ini adanya hanya ada di FGP MFI, ya. Enggak ada di sekolah itu, enggak ada. Saya sekolah teologi, saya enggak belajar mengenai itu, tapi belajarnya di FGP MFI. Dan saudara, puji Tuhan, saya juga perubahan karakter, ya. Yang tadinya saya tukang ngundurin kilometer, puji Tuhan, enggak ngundurin kilometer, ya. Ya, saudara, saya belajar di dalam kesesakan, saya bisa mengalami sukacita, damai sejahtera. Itu enggak bisa di manapun enggak bisa belajar, ya. Hanya ada buah roh itu muncul. Saya belajar banyak dari waktu itu, saya waktu itu dijorokin sama Pak Tommy F. Sulaiman, masih ingat? Dia pembimbing saya. Dia waktu itu ardi saya, saudara. Ya, lah dengan adanya itu saya belajar banyak. Ternyata, saudara, pada waktu tahun 2011, saya hanya menjabat sebagai hospitality dan MD. Saya nggak ada kerjaan. Akhirnya saya diutus menjadi Pak Yusa coba ke tempat apartemen, Pak Yusa penginjil di sana. Akhirnya puji Tuhan, saya merintis mulai dari awal. Gak kenal siapa-siapa, buka gereja di tempat itu. Gak kenal siapa-siapa. Karena pengalaman dari FGP MFI semua ini, saya praktekkan di dalam pembukaan gereja. Dan puji Tuhan, selama 4 tahun saudara, gereja ini menjadi dewasa. Karena kenapa? Saya cari gembalanya, saya pilih yang terbaik, dan akhirnya saya kasih. Saya berani melepaskan hak. Pak, ini gereja saya serahkan ke Bapak dan tolong gembalakan. Karena saya tahu, saya panggilannya di FGP MFI. Ya. Dan setelah itu saudara, tahun 2015 saya merintis gereja lagi yang kedua. Ya, pada waktu merintis gereja yang kedua saudara, selama waktu itu saya memilihnya cepat-cepatan. Karena nggak ngerti, ya belajar, ini dicomot sana, comot sini, comot sana. Tahu nggak saudara, 2015, 2016 saya dipilih menjadi RP. Waktu itu Pak Adian memberi kesempatan, terima kasih Pak, saya belajar banyak dari Pak Adian. Tahu nggak, berjalan 2 tahun, pengurus saya yang perintisan yang kedua marah sama saya. Pak Yusa, ini kan Pak Yusa gereja rintis, Pak Yusa kan panatua di sini, ya.
Tapi Pak Yusak mau milih FGP MEF apa gereja? Coba bayangin saudara. Ini di perintisan yang kedua. Akhirnya saya ngomong, saya dari awal saya udah ngomong bahwa saya adalah orang FGP. Saya merintis ini karena saya ingin melayani, ya. Saya ingin mendemonstrasikan kuasa daripada Tuhan. Saya tidak ada niat untuk menjadi gembala apapun juga. Untuk itu saya tetap menjadi FGP. Ya udah kalau gitu Pak Yusak, saya pengurus keluar. Coba bayangin saudara. Akhirnya saya ditinggal semua pengurus. Pengurus semua keluar. Selama 2 tahun, saya tidak menentukan pengurus karena saya ingin menentukan yang terbaik. Akhirnya saudara mau tahu, saya buka tutup gereja sendiri, bersihin gereja, semua ngatur jadwal, ngatur keuangan semua sama istri saya. Itu luar biasa saudara. Mulai dari nol lagi. Akhirnya selama berjalan 2 tahun, 3 tahun, pengurus itu datang satu persatu. Dan puji Tuhan, itu 2015. Kemarin 2022 sudah didewasakan lagi, punya gembala lagi. Puji Tuhan, ya. Jadi, tapi cari gembala gak gampang saudara, gak semudah itu. Ya, dan puji Tuhan, ya. Dan saudara, udah enak-enak, tahu-tahu saudara chapter yang saya bangun, Kelapa Gading Otomotif Chapter, gak ada yang mau nerusin. Coba bayangin lagi, coba bayangin. Dipilih semua gak ada yang mau. Tapi kalau saya membuka, sampai tutup gereja pun, sampai tutup kunci yang membuka, yang menutup baru saya. Akhirnya saudara, saya menjadi koordinator lagi, chapter presiden. Jabatan saya RP saya tinggalkan semuanya, panatua semua penasehat di DKI 1 saya lepaskan semua. Saya menjadi koordinator chapter presiden. Saya belajar. Saya nggak mau milih orang sembarangan. Akhirnya saya bentuk grup dan puji Tuhan saudara mau tahu. Pengalaman yang dari beri. Orang ini bisa mengajukan, Pak saya mau jadi chapter presiden. Ini luar biasa loh saudara. Akhirnya sekarang sudah terbentuk lagi chapter Kelapa Gading Otomotif, sudah berjalan lagi. Ya, puji Tuhan. Dan yang luar biasa saudara, sekarang membernya 58 paid member. Tadinya saudara hanya cuma hanya 10. Memang saya orang FGP man, saya senang kalau di chapter presiden karena kenapa? Saya bisa menjangkau jiwa, bisa mengundang orang, bisa melakukan fourfold ministry. Saya senang sekali menjadi panggilan jadi chapter presiden. Saya jabatan gak ada masalah. Dan sekarang puji Tuhan saya menjadi VREP karena saya udah membangun 2 chapter lagi. Jadi jadi saya membawa 3 chapter, ya. Dan puji Tuhan saya mulai mempraktekkan saudara dengan chapter-chapter yang baru. Kamu harus benar-benar kelola keuangan dengan baik, bukan hanya manggil orang, ngabis-ngabisin orang. Loh, karena pengalaman saya 15 tahun uang sudah dapat, dia bisa-bisain gitu aja, cuma buat makan-makan. Serius saudara. Puji Tuhan, bayangin, ini saya enggak sombong. Saya kalau ngadain acara tuh di Angke, makan meja. Meal tiket 100.000. Satu meja tuh 1,5 sampai 2 juta saudara. Saya mau tanya, puji Tuhan, dengan pengalaman saya di FGP MEFI, cara berorganisasi. Setiap acara saya surplus loh saudara. Surplus 100, 200, 500 kan puji Tuhan benar gak saudara? Bayangin. Ya, saya ngomong ini uang jangan dihabis-habiskan. Kalau kamu mau pelayanan menjangkau jiwa gak apa-apa yang ini. Tapi kalau untuk makan-makan ini jangan sampai kamu harus berhikmat. Ya, untuk pelayanan menjangkau jiwa keluar gak masalah dihabisin. Tapi ini uang. Kalau yang datang harus bayar meal tiket, harus berani nagih, harus cara kalau meal tiket berapa, pengeluaran harus berapa, harus yang cermat. Pengalaman ini saudara saya lakukan dan puji Tuhan, sekarang saldo chapter saya 30 juta. Ya, segala hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.